Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Deni Amanda Lucy Donga. Di sini kakak akan meneruskan mata kuliah dari strategi memasuki pembelajaran. Dan jadi kakak di sini mohon bantuannya kepada adik-adik untuk meneruskan mata kuliah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Deni Amanda Lucy Donga. Di sini kakak akan meneruskan mata kuliah dari strategi memasuki pembelajaran. Dan jadi kakak di sini mohon bantuannya kepada adik-adik untuk meneruskan mata kuliah. Yaitu mengenai kerajaan Islam di Indonesia. Nah, ada beberapa kerajaan Islam yang pertama kali datang ke Indonesia itu. Yang pertama itu adalah Kerajaan Perlak atau Kesultanan Perlak. Nah, di sini Kerajaan Perlak atau yang dikenal juga dengan Kesultanan Perlak adalah kerajaan Islam di Indonesia yang didirikan pada 840 Masehi. Yang dimana Kerajaan Perlak ini terletak di daerah Perlak, Aceh Timur. Ketika itu, wilayah Perlak banyak dikunjungi oleh para pedagang yang berasal dari Arab, Gujarat, dan Persia karena mampu memproduksi kayu perlak yang menjadi bahan baku dari kapal. Nah, kedatangan para pedagang dari Timur Tengah itu lantas membuat perkembangan Islam di Perlak berkembang pesat. Karena beberapa wanita lokal menikah dengan para pedagang Muslim pendatang. Nah, alhasil tentulah kerajaan Perlak yang pertama kali dipimpin oleh Alaidin Syahid Maulana Ajis. Nah. Oke, selanjutnya ada Kesultanan Malaka. Nah, Kesultanan Malaka ini adalah kerajaan Islam Melayu yang terletak di Malaka. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1405 oleh seorang bernama Parameswara. Pada awalnya, masyarakat dari Malaka bukanlah seorang Muslim, tapi dengan berkembangnya kepemimpinan kerajaan Malaka, masyarakat mulai ikut menganut agama Islam. Nah, yang terakhir itu adalah Kerajaan Mataram Islam. Nah, Kerajaan Mataram Islam ini berdiri pada tahun 1588 di wilayah Kota Gede, Yogyakarta. Kerajaan ini pertama kali didirikan oleh dua tokoh. Yang pertama itu Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Selat. Di mana kerajaan ini didirikan sebagai hadiah yang diberikan Kesultanan Kajang terhadap Ki Ageng Pemanahan atas jasanya. Raja pertama dari Kerajaan Mataram Islam adalah Raden Mas Sutawijaya alias Panembahan Senapati yang merupakan putra dari Ki Ageng Pemanahan. Kerajaan Mataram Islam mengalami masa kejayaan saat dipimpin oleh Sultan Agung. Ketika itu, Sultan Agung berhasil menguasai nyaris seluruh tanah Jawa dan melakukan perlawanan terhadap VOC bersama kerajaan Banten dan Cirebon.
Keruntuhan dari kerajaan Mataram terjadi karena konflik internal yang menyebabkan terjadinya pembagian wilayah kekuasaan. Kekuasaan itu diketahui sebagai Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Pembagian wilayah kekuasaan itu tercantum dalam perjanjian yang diberi nama dengan Perjanjian Diani. Nah, adapun peninggalan sejarah dari kerajaan Mataram Islam ini, yaitu yang pertama itu adalah masjid-masjid besar yang tersebar di wilayah Yogyakarta dan Surakarta, seperti Masjid Kota Gede, Masjid Agung Gede Kauman, Masjid Patok Negara Sokoni, Wonosobo, Masjid Agung Surakarta, dan Masjid Al-Fatih Kepatihan Solo. Nah, dari tadi yang saya jelaskan tadi itu adalah beberapa kerajaan-kerajaan yang pertama kali datang di Indonesia. Nah, dari penyampaian yang sudah saya sampaikan tadi mengenai materi kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, nah, apakah adik-adik ada yang memang belum paham mengenai yang saya sampaikan tadi? Nah, itu boleh menyampaikan pertanyaannya jika ada yang memang tidak paham atau sudah ada, maksudnya sudah paham tapi belum terlalu menguasainya, itu bisa disampaikan. Bagi adik-adik yang ingin bertanya boleh? Anda sudah. Oke. Dari kerajaan Islam pertama kali didirikan Indonesia. Nah, kalau itu kerajaan Islam itu pertama kali didirikan di Indonesia itu pada abad ke-13 Masehi. Nah, di situ pertama kali yang mendirikannya itu adalah Kerajaan Samudra Pasai. Nah, Kerajaan Samudra Pasai ini terletak di Aceh, yaitu masih daerah Sumatera ya. Nah, tapi kalau untuk penyebaran agama Islam itu lebih didahului daripada kerajaan-kerajaan yang saya sebutkan tadi. Nah, jadi itu kalau penyebaran agama Islam itu lebih diluarkan itu pada abad 7 Masehi. Nah, itu disampaikan oleh para pedagang-pedagang Arab. Nah, mereka melalui perjalanan perdagangan mereka itu melalui perjalanan itu. Nah, mereka baru menyebarkannya ke warga Indonesia. Oke, gimana adik dengan pertanyaan tadi? Jawabannya sudah saya sampaikan. Apakah sudah paham atau belum? Terima kasih. Yang lain ini misalnya dari kelompok ini. Pertanyaannya? Berapa kerajaan Demak memiliki kerajaan terbesar di Pulau Jawa? Nah, tadi di mana pertanyaannya itu mengapa sih kerajaan Demak itu menjadi kerajaan terbesar di Pulau Jawa ya? Nah, jawabannya itu ada beberapa alasan. Nah, alasan pertama itu Demak sangat membantu dalam penyebaran agama Islam di Jawa, yang menyatukan banyak orang di bawah satu keyakinan. Kemudian penguasa-penguasa Demak yang kuat dan pasukan militer yang hebat membantu mereka untuk melawan musuh dan memperluas wilayah mereka. Selain itu, Demak juga pandai mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok etnis di Jawa, sehingga mendukung stabilitas dan kerjasama. Kemampuan ekonomi kerajaan Demak ini juga membantu dalam mempertahankan kekuasaan. Jadi semua faktor ini bersama-sama membuat Demak itu menjadi salah satu kerajaan besar di Pulau Jawa. Gimana adik jawabannya? Terima kasih. Dari sini adik-adik bisa membagi kelompok menjadi 3 kelompok yang dimana itu nanti saya jelaskan mengenai pekerjaannya itu apa dalam bentuk apa. Boleh? Bagi kelompoknya menjadi 3 kelompok. Nah, oke, di sini saya ingin kalian itu membuat tugas yang dimana itu tugasnya berbentuk project based learning yang dimana itu bisa berbentuk poster. Nah, posternya itu akan kalian buat itu mencakup apa yang saya jelaskan tadi. Misalnya begini. Ini sebagai contoh ya. Nah, ini. Misalnya kayak gini. Ini kan bentuk poster nih. Nah, jadi nanti bisa kalian ukir. Yang penting nggak sama seperti ini ya. Bisa kalian ukir dengan beda. Nah, jadi itu nanti kalian masukkan kerajaan apa yang mau kalian pilih dari
saya jelaskan tadi. Nah, setelah kalian masukkan, di situ nanti kalian searching aja kerajaan apa gitu. Misalnya kerajaan Demak. Nah, itu nanti kalian tempelkan di sini. Nanti selanjutnya itu pengertian dari kerajaan Demak itu apa. Jadinya sekreatif kalian saja. Nah, proyek ini bisa kalian kerjakan itu bisa di dalam aplikasi Canva. Nah, karena di Canva itu mungkin lebih mudah untuk kalian mengedit-edit atau mendesainnya sekreatif kalian. Nah, di sini kalian bisa mendesainnya itu lewat Canva seperti saya bilang tadi. Kalian tinggal klik aja dulu, buat aja tulisannya Canva, CANVA. Nah, nanti dia tampilannya seperti ini. Nah, di sini bisa kalian ketik, misalnya ini di luar kalian, saya juga kalian bisa buat poster. Nah, ini banyak nih macam ini. Bisa kalian pakai punya orang, terus kalian ubah, atau kalian buat desain sendiri. Nah, oke. Nah, jadi nanti kerjakan sesuai dengan arahan saya yang saya sampaikan tadi. Nah, bagi masing-masing kelompok bisa mendesain poster mengenai kerajaan Islam pertama di Indonesia tadi. Nah, ada yang ingin bertanya? Ya? Kalau tulisan sudah selesai, dikumpulkan dalam bentuk apa? Nah, itu bisa dikumpulkan ke saya dalam bentuk file. Nah, itu nanti saya akan berbagi email saya. Nah, adik-adik sekalian bisa kirim ke kelompok ini. Berarti menjadi itu kelompok. Berarti menjadi produk itu menjadi poster, oke? Nah, itu nanti kirimkan ke email saya. Oke, sepertinya selesai untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk adik-adik sekalian yang telah membantu saya untuk menuntaskan mata kuliah saya ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.